Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan sore hari ini, kebetulan karena ada dari teman-teman kita yang menanyakan bagaimana isi bagian dalam keong alat penyedot lumpur. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan bagian dalamnya nanti seperti apa. Silakan disimak, semoga dapat dipahami atau mungkin dari teman-teman bisa membuat alat semacam ini ya, dan dapat bermanfaat dalam mempermudah pekerjaan kita pada saat pengambilan lumpur untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, dari sini saya menunjukkan bagian selang dulu ya. Di sana itu ada selang gabang. Panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter. Untuk kapasitas panjang yang pernah saya gunakan itu pernah mencapai kurang lebih sekitar 200 meter. Untuk daya semburnya lumayan kuat, karena di situ kita menggunakan selang gabang yang panjang. Saya kira tidak dapat lagi untuk menyalurkan lumpur untuk dipindahkan di suatu tempat lain ya. Nah, itu di sana selang gabangnya memanjang sampai ke mesin ini ya. Ini barusan saya angkat, sudah sekitar 2 minggu yang lalu, tidak pernah digunakan lagi karena proses penyedotan lumpur sudah selesai. Nah, untuk kolam di sini ada 3 buah kolam yang sudah selesai saya sedot lumpurnya. Jadi saya istirahatkan dulu mesinnya seperti ini ya. Ya, kita lanjut pada bagian selang gabang itu memanjang ya sampai di sana, itu kelihatan. Kemudian untuk spiral atau selang spiral sebagai alat penyedot itu yang ada di sana. Nah, bagian dudukan mesin itu rangkanya menjadi satu, kemudian disatukan menggunakan 2 baut sehingga pada saat proses pelepasan dapat dengan mudah dilakukan. Jadi itu tempat dudukan mesinnya tidak langsung dilas dengan khas yang ada di sana. Jadi kita perdekat dulu ya supaya lebih jelas. Nah, untuk tempat dudukan mesin, nah seperti ini, melengkung sampai bagian sini ya, menyatu dengan baut. Jadi asnya itu ini, as bagian luarnya maksudnya, itu panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter 20 cm, atau mungkin kita ingin membuat yang agak lebih panjang juga bisa. 1,5 meter atau 1,5 meter bisa juga. Nah, untuk mesin sendiri kita menggunakan mesin 1:2 ya.
Nah, mesinnya mesin 12. Untuk penggunaan mesin 11 juga bisa, hanya saja terlalu irit, mohon maaf, terlalu boros untuk penggunaan bensinnya. Tidak tahu mengapa pernah saya alami seperti itu. Lalu untuk kekuatannya sendiri, daya dorongnya kurang kuat. Jadi kita ganti menggunakan mesin 12 ya. Nah, kita akan beralih pada bagian keong. Nah, untuk keongnya sendiri seperti ini bentuknya. Di sana itu ada 4 baut sebagai alat penyatu. Bagian as yang ada di ujung sana itu kita perdekat dulu ya. Nah, ini bagian keong. Bagian dalamnya kosong ya, karena isinya adalah ini. Kemudian keong ini kita satukan dengan ini menggunakan 4 baut. Ini lubang bautnya 1, 2, 3, 4 ya. 4. Nah, kemudian as bagian dalam ini ya, kita las. Ini tembus ya, langsung ke ujung sana, ke bagian mesin. Nah, dan yang bulat ini itu asal tidak menyentuh pada bagian keong ya. Kita ambil berapa senti dari bagian keong, yang penting jangan sampai menyentuh, karena karbos bagian dalam itu bisa longgar dan kocak seperti ini ya. Itu dapat mengakibatkan gesekan. Seperti ini sudah ada nih gesekan, cuma tidak terlalu ini ya, tidak berpengaruh pada saat menyedot lumpur. Hanya saja keawetan dari alat ini akan tidak lama ya, kalau kita tidak memperhatikan proses penggunaan ya. Nah, untuk baling-balingnya sendiri bentuknya seperti ini ya, tidak berdiri secara tegak. Saya ulangi, untuk baling-balingnya ini tidak berdiri secara tegak, namun agak mereng sedikit ya, kurang lebih sekitar 30 derajat lah. Nah, seperti ini. Bagian atasnya lurus dengan as tengah, kemudian agak mereng. Nah, kemudian ini asal tidak menyentuh pada bagian apa ini namanya, saya juga tidak terlalu paham penyebutan namanya seperti apa. Nah, semoga dari video ini dapat dipahami ya, karena kita hanya memvideo secara sekilas bentuknya seperti apa, isi bagian dalam keong ini seperti apa. Nah, ini alat untuk keluarnya lumpur ya, dan ini untuk daya hisapnya. Di dalam sini kita gunakan karbos, namun saya menggunakan karbos seadanya, yaitu menggunakan bambu. Saya isi bambu dalamnya. Namun sebelum kita isi bambu, jangan lupa untuk teman-teman isi gomok, semacam apa ya namanya itu, agar supaya awet, tidak cepat terkikis, karena di dalam sini ada
besi memanjang langsung ke ujung sana ini ya. Besinya ini tembus sampai ke ujung sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Oh ya, mohon maaf untuk penggunaan karbos dapat disesuaikan keinginan sendiri ya masing-masing. Kalau saya menggunakan 4 buah karbos. Di sini 1, di bagian agak pertengahan di sini, kemudian di sini dan di ujung supaya awet. Oke, itu saja dulu. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya ada yang kurang dipahami. Dan semoga teman-teman semuanya dapat lancar dalam menjalankan suatu usaha. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.